jadinya kalau laptop dan handphone dijadikan satu device? Dengan tablet ini, semua produktivitas jadi makin lancar. Kalau nggak percaya, tonton video ini sampai habis. Ini adalah sebuah mesin uang yang sudah menemaniku setahun lebih. Kenapa bisa aku bilang sebuah mesin uang? Ya karena dengan tablet ini aja sudah bisa menggantiin posisi laptop dan handphone. Disclaimer dulu, ini adalah sebuah tablet Samsung S7 FE. Sebuah tablet yang sangat cukup bagiku buat nemenin keseharian tanpa harus menghiraukan laptop ataupun handphone. Kenapa aku bisa bilang begitu? Yang pertama, layarnya udah 12 inci coy. Gue nyari tablet yang kalau bisa di atas 11 inci biar kelihatan besar. Karena kan emang basic tablet ini mau dipakai buat daily driver, ya sekalian cari aja yang besar. Gak usah nanggung-nanggung. Dan budget yang masuk saat itu ya Tab S7 FE ini. Selain itu, tablet ini punya layar TFT LCD 60Hz yang buatku pribadi belum jadi masalah karena penggunaannya lebih dominan buat kerja, ngetik, dan juga nonton. Dan yang bikin nyaman yaitu ketika ngedit-ngedit video. Layarnya udah besar, terus buat ngedit di sini tuh enak banget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Yang kedua, tablet ini punya kamera depan yang ada di tengah landscape kayak gini. Jadi enak banget buat dipakai meeting harian sama klien atau kerabat lainnya. Karena kebanyakan tablet yang ada di pasaran itu rata-rata kameranya itu di tengah tapi model potret kayak gini. Yang menurutku pribadi kurang enak buat sambil kerja. Karena pada dasarnya kita sudah ditanamkan pikiran kita buat kerja itu modelnya landscape kayak gini. Selain itu yang kusuka adalah kamera yang cukup bagus ketimbang laptop. Cek aja di pasaran kalau nggak percaya. Market laptop rata-rata kameranya itu jujur burik banget. Beda sama tablet yang basic kameranya modelan kayak HP. Jadi looks-nya itu kelihatan good banget. Dan tambahan lagi ada kamera belakang yang kepake banget buat scan-scan barcode menu di restoran-restoran. Karena emang jarang banget kepake buat dijadiin daily driver buat cekrek-cekrek setiap hari. Tapi kalau penasaran sama hasil kameranya, bisa cek di sini. Yups, untuk videonya maksimal HD dan Full HD 30 fps. Dan hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Dengan layar sebesar ini cukup lah ya. Nah, yang kalian lihat ini adalah gambar kamera belakang Full HD 30 fps. Dan emang paling mentok itu Full HD 30 fps dan HD 30 fps. Udah nggak ada lagi. Yang ketiga, di sini aku menyarankan kalian kalau beli tablet itu yang sudah include sama keyboard dan juga pensilnya. Karena ini sangat enak banget tanpa harus beli keyboard dan juga pensil tambahan. Kalau mau ambil yang second, ambil aja yang paket bundling sama keyboard dan juga pensilnya. Oke, keyboard ini tinggal plug and play aja. Di sisi bawah tab dan atas keyboard terdapat magnetik yang secara otomatis bakalan nyambung tanpa perlu ribet buat nyambungin Bluetooth ataupun wireless tambahan. Untuk feel ngetiknya juga enak, apalagi bisa dipakai di tempat yang nggak datar sekalipun karena ini enteng banget. Beda dengan laptop yang bagian bawahnya biasanya tebel-tebel. Keyboard ini juga punya berbagai macam tool shortcut yang ngebantu banget buat ngetik ataupun switch aplikasi juga. Dan poin plusnya bisa dijadiin cover buat si tabletnya. Biar bagian belakang ini nggak gampang kegores. Dibuat jalan kayak gini pun juga aman, nggak jatuh karena ada magnetic clip yang kuat di sisi belakangnya. Minusnya sudah pasti keyboardnya belum ada backlightnya, sama untuk standnya nggak bisa di custom adjust. Dan bolpennya ini juga plug and play ya, nggak perlu ngecas-ngecas kayak brand sebelah. Bisa ditaruh di atas atau di belakang tablet, serta ditaruh di bagian keyboard. Nah, kalau dideketin bakal muncul titik kayak gini. Dan cetekannya berfungsi sebagai shortcut aplikasi yang bisa di custom.
Feel-nya pun enak, asalkan pakai layar anti gores juga ya, yang model buku kayak gini. Dan ini aku nyobain coret-coret, yang menurutku pribadi kayak nggak kerasa delay sama sekali ya. Yang keempat, multitasking di tablet ini tuh enak banget. Karena layarnya yang besar, jadi bisa switch ataupun pakai beberapa aplikasi sekaligus. Dan ini sangat ngebantu banget buat produktivitas sehari-hari. Bahkan sambil rebahan pun mantap. Yang kelima, yaitu fitur Samsung DeX yang bikin tampilannya ala-ala model laptop. Ini sih fitur yang jarang ada di brand lain ya, karena fitur ini tuh sangat bermanfaat banget. UI-nya mirip persis kayak di Windows. Untuk aktifinnya bisa dengan cara swipe di atas dan klik DeX. Atau cek di pengaturan untuk bisa buka otomatis ketika lagi pasang keyboard. Atau pakai tombol shortcut yang ada di keyboard juga bisa. Atau pas nyambungin kabel HDMI to Type-C yang bakalan auto nampilin di layar monitor. Enaknya di sini tuh bisa mirroring atau jadiin layar sebelah jadi second monitor. Jadinya di tablet bakal tetap OS Android, sedangkan di monitor jadi OS DeX mode. Tombol startnya aja bisa nampilin semua aplikasi yang kita punya. Dan pas dibuka udah sama plek ketiplek kayak laptop versi tablet. Ini yang sering kupakai buat kerja, apalagi buat kita yang mayoritas kerjanya pakai Google Space. Ini udah sangat ngebantu banget buat ngetik Excel sana sini ataupun Word. Di bagian pojok kanan juga berfungsi buat cek notif dan tools lainnya. Yang keenam, buat main game juga masih tergolong enak di sini. Dibekali prosesor Snapdragon 750G yang bisa ngebantu buat main game apa aja. Dengan catatan game-game berat kayak Mobile Legends, Honkai, PUBG, dan lain sebagainya itu pakai settingan rata kiri agar tidak overheat yang bisa jadi nge-lag patah-patah. Pun juga kalau main di tablet ini bisa dimaksimalin sama synchronize berbagai macam emulator ataupun bisa mirroring juga. Jadinya main game PC pun sekarang juga bisa di tablet ini. Yang ketujuh, tablet ini asiknya yaitu bisa mirroring layar Windows 11 ke sini. Caranya tinggal klik aja bagian layar kedua dan pilih sesuai kebutuhan. Nantinya di Windows klik aja bagian wired display serta mau diatur bisa ngedit atau enggak. Jadinya kalau kalian mau marketingan atau mau ngedit-ngedit yang membutuhkan tingkat kejelian yang sangat akurat, gunain fitur yang satu ini. Fitur yang mind blowing banget, karena menurutku nggak ada delay sih dan bisa otak-atik langsung dari tablet. Dan sebelum itu pastikan juga kalian menggunakan koneksi internet yang sama dan yang pastinya stabil. Kalau suara juga bisa dirubah, contohnya masuk lewat monitor ini. Nah, kalau mau pindahin ke tablet, suaranya jadi kayak gini. Sudah sangat cukup karena ada dua speaker yang didukung by AKG Sound. Yang kedelapan, coy, gua kira tablet ini tuh nggak butuh SIM card dan udah pakai WiFi only aja kayak laptop. Tapi setelah aku pakai, tab ini emang enak banget dan butuh banget yang namanya sebuah koneksi biar bisa dipakai di mana-mana. Eits, sama satu lagi yang jarang ada di tablet lain, yaitu ini, adanya sebuah micro SD. Jarang banget ada tab yang ngasih sebuah fitur enak kayak gini. Nah, enaknya itu kalau kita beli tab yang memorinya paling kecil, sisanya tinggal dimasukin aja sebuah micro SD ini. Nah, kebetulan yang kupakai ini internalnya itu 128 dan kutambahin sebuah micro SD card 250 GB.
Yang fungsinya buat apa? Ya jelas, bisa dipakai buat konten-konten yang mayoritas ku buat dari tab ini. Dan juga install beberapa aplikasi yang banyak juga bisa, karena Samsung nyediain untuk penyimpanan dari internalnya dipindah ke micro SD. Mantap Samsung. Yang ke-9, yang pasti tablet ini punya baterai yang besar 10.000 mAh dan pengecasannya 45 watt. Yang kurasain selama ini dipakai buat kerja ataupun buka aplikasi lainnya yang jelas pastinya jarang ngecas. Beda halnya kalau pakai laptop yang dikit-dikit hobi ngecas. Saking jarangnya ngecas bisa dipakai 3 hari atau bahkan seminggu kalau emang jarang banget dipakainya. Paling kepake buat nonton YouTube sambil tiduran dan juga sampai ketiduran. Kalau pakai buat ngegame juga, ini itu nggak terlalu boros ya, karena baterainya aja udah gede, ngecasnya juga cepet. Ya gitulah, kalau pakai tablet pasti kalian ngerasain jarang banget sama pengecasan. Yang ke-10, casingnya coy. Lu butuh yang namanya casing biar nggak lecet di body mulus ini. Kebetulan gua kalau nggak gunain keyboard selalu pakai casing yang murah ini, dan ku tempelin banyak cumi-cumi kayak gini. Gunanya buat apa? Buat nempelin tablet ini ke layar mobil biar makin lega dan smooth pakainya pas nyetir. Dan pas di meja itu tinggal ditempelkan aja, rasanya celek mancep. Gitu kan, jadi gak gampang megal-megol ya. Yang ke-11, udah sih cukup, no debat, no comment. Ini sih tablet tergigih saat ini. Ada lagi sih S9, S8. Ya gitulah pokoknya.